Dan saksi lainnya menyatakan, karena saya tanyakan hal yang sama, masalah CCTV tidak bisa dibuka karena tidak ada anggota Polres Cirebon Kota yang memiliki ahli untuk membuka CCTV. Nggak mungkin. 2016. Ini kan negara kita Indonesia, guys. Bukan di pedalaman Afrika yang di dalam-dalam. Ya, ini bukan film India kan? Ya kan? Kalau Pak RT Pasren bawa dia yang ngarang di pengadilan, dia memberikan kesaksian palsu, nih sah menurut undang-undang. Jadi ibu minta jujur sama Pak RT. Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah jadi guys, kalau kita lihat di sini ya kan, guru dan murid Yusril Ihza Mahendra dan Tony RM kuasa hukum Peggy. Jadi kalau kita lihat sekarang ini Bang Yusril ya, Pak Yusril ya kan, sudah turun tangan untuk membela Peggy. Ya, aku rasa ini kan kalau Pak Yusril sudah turun tangan, maka ini semakin besar kemungkinannya Peggy akan bebas. Dan mungkin kelima yang terpidana sekarang ini juga kemungkinan akan bebas juga ya kan guys. Nah, oh ya, ngomong-ngomong soal kelima yang sudah terpidana di sini ya kan. Kenapa setelah di dalam penjara mereka ada tatonya semua di tangan, kata netizen ya kan? Karena kalau kita lihat memang dulu nggak ada tato ya, kok sekarang sudah di dalam penjara mereka ini ada tato. Ya seolah-olah ada yang bilang ya kan, ada yang komen seolah-olah mereka ini ditato di dalam penjara biar seolah-olah mereka ini adalah betul-betul pelakunya ya, kelihatan orang jahat lah gitu ya. Tapi biasalah komen-komen netizen seperti itu. Tapi kita lihat dulu video ini. Nah, ini parah nih. Ya, memang di bawah itu kan nggak ada tato waktu dulu tahun 2016. Tapi ini sekarang kok semua ada tato ya kan? Apakah di dalam penjara ada tukang tato? Jadi aku heran juga ya guys. Apakah di dalam penjara ada tato gimana ataupun ya aku pun nggak tahu ya gimana sih dalam penjara itu. Tapi ya kita serahkan kepada netizen, apa komentar netizen. Nah ini ada lagi nih Bu Titin ya, alasan polisi CCTV kasus Cirebon nggak bisa dibuka bikin dunia ketawa berjamaah. Jadi ya dulu di tahun 2016 silam ya kan, kenapa alasan hakim dan polisi kenapa CCTV nggak boleh dibuka. Coba kita dengar dulu Bu Titin ini berbicara. Kemudian pada persidangan tanggal 17 Februari 2017 kan pernah tuh Mas soal CCTV beredar di mana-mana tuh. Sebetulnya saya udah nanya Mas pada sidang 17 Februari 2017. Saya inget banget waktu itu kan yang dihadirkan 3 anggota polisi. Nah saya kan nanya tuh, Pak di situ di antara SMP 11 sampai ke flyover Tamrin itu banyak CCTV loh yang ini aja antara 5 sampai 7. Saya sebutkan di tempat ini. Nah itu bagaimana untuk membuktikan betul ini mereka pelakunya, kan saya butuh rekaman CCTV. Ada harusnya harusnya ada karena memang ada di belokannya aja ada karena ada rental Mas, ada rental PS waktu itu. Waktu itu jawaban dari anggota polisi yang dihadirkan sebagai saksi tidak bisa dilihat karena gelap. Pertama itu. Kemudian saksi lainnya menyatakan, karena saya tanyakan hal yang sama masalah CCTV tidak bisa dibuka karena tidak ada anggota Polres Cirebon Kota yang memiliki ahli untuk membuka CCTV. Nggak mungkin. 2016. Ini kan negara kita Indonesia, guys. Bukan di pedalaman Afrika yang di dalam-dalam. Ya, ini bukan film India kan? Bukan film India ya, ada polisi-polisi dalam film India atau apa? Iya. Gak masuk akal. Nggak mungkin bro. Gak mungkin. Kalau jangan keterlaluan lah kalau misal bikin cerita ya kan. Iya, karena saya juga kan pernah ditanya kan. Ada TV yang tanya. Saya sebutin tanggal sidangnya karena semua saya catat Mas. Tanggal sidang berapa saya catat. Janganlah siapapun, oknum apapun, institusi apapun jangan goblok-goblokin masyarakat ya kan. Masyarakat udah cerdas. Terus Bu? Kan CCTV-nya nggak pernah diputar? Ya nggak ada Mas. Nggak pernah ada. Kan kalau gini loh Mas. Sebanyak itu CCTV tidak pernah dijadikan alat bukti untuk. Logikanya ketika mereka tahu susah dibuka, CCTV ada di mana Mas? Iya. Kasus Sambo aja CCTV lenyap.
Iya kan? Karena Kesambar petir lagi benar. Tidak bisa dibuka karena gelap. Tidak bisa dilihat karena gelap. Yang pertama, yang kedua Nggak tidak ada bisa orang dibuka karena tidak ada di Polres Cirebon Kota tidak ada ahli yang IT. bisa yang membuka CCTV itu. Yuk tertawa bersama-sama yuk. Dan saya sudah meminta ke majelis hakim Yuk kita tertawa untuk berjamaah. mendatangkan ahlinya apabila CCTV itu memang dimiliki oleh anggota kepolisian. Tapi ini sih menurut gue propam, polisian harus bertanggung jawab untuk supaya namanya tidak jelek ya. Ini kan mungkin oknum. Ya. Ini orang-orang yang ngomong kayak begitu harus diperiksa. Iya, harus. Iya kan, bener gak sih? Pernyataan-pernyataannya semua. Konyol emang ya. Malu-maluin kalau sampai ngomong kayak gitu sih. Itu kan mencoreng nama baik kepolisian Indonesia, canggih-canggih masa dibilang begitu. Emang jawabannya gitu, Mas? Iya. Emang jawabannya gitu. Ya itu berarti kan mencoreng, harus dia dihukum tuh oleh, ya kan? Iya. Oleh yang berwenang gitu di dalam institusinya ya kan? Gila, logika berpikir gue diacak-acak. Bu, Iya ya guys, katanya CCTV yang dulu nggak bisa dibuka karena di Polres Cirebon Kota nggak ada ahlinya gitu ya kan, ngakak kayak di film-film India aja ya kan. Tetapi benar juga kata Uya Kuya ya kan, kalau ini bukan di India kan, bukan di film India ya kan. Seolah-olah kasus Vina ini kayak di film-film India itu ya kan. Memang parah lah emang polisi Cirebon ini. Bukan semua ya kan, tapi oknum-oknum lah. Dan oke guys, yang terakhir ya di sini ya, Kang Deddy Mulyadi ya bersama keluarga-keluarga para terpidana kayaknya ini mau melaporkan RT, Pak RT ya kan. Apapun kita simak bersama-sama sambil kita berkomentar. Hari ini ada kelegaan dalam hati saya karena Pak Kapolri sudah memberikan pernyataan-pernyataan yang cukup melegakan dan memberikan harapan Ya. baik bagi Peggy dan keluarga maupun bagi para narapidana dan keluarga. Semoga seluruh pernyataan tersebut menjadi spirit bagi kita semua, walaupun sudah memiliki kekuatan hukum tetap, khususnya bagi para terpidana. Mudah-mudahan ruang keadilan masih terbuka. Amin. Terima kasih ya. Dan hari ini juga saya kedatangan tamu-tamu dari Cirebon. Mungkin ada yang akan disampaikan dan saya akan menemui mereka. Saya ini ingin bantu, ya kan, sampai kapanpun, sampai ujung dunia sekalipun, selama masih ada celah untuk membantu secara hukum dan secara sosial. Tapi dengan catatan nggak boleh mempermalukan saya. Artinya tidak boleh ada yang bohong. Ya, harusnya begitu. Tidak boleh ada yang tutup-tutupin. Udah saya capek-capek maju, ujung-ujungnya saya dikecewakan. Benar. Nah, ini ceritanya jam berapa datangnya? Bisa inget nggak? Habis maghrib dah. Habis maghrib, Pak. Datang habis maghrib ya, 6:30-an. Datang ke rumah Pak RT. Iya. Berempat. Berlima sama Jaya. Oh, sama keluarganya Jaya. Jaya itu Dayatim Piatu itu kan, yang ada waktu itu kakaknya yang kesini, Iya. keluarga Jaya. Ada Pak RT-nya? Ada. Nama Pak RT-nya sopo? Bapak Abdul Pasren. Bapak Abdul Pasren. Pasren, ya. Abdul artinya hamba. Nah, gitu kan. Pasren itu apa artinya? Abdul Pasren. Diterimanya di teras apa di dalam? Di teras. Di teras. Pak Pasrennya ada. Ada. Yang ngomong siapa waktu itu? Yang ngomong semua sih, Pak. Semua. Ngomongnya gimana sama Pak Pasren? Pak, punten, kami dari keluarga, mohon Bapak jujur aja bahwa anak ini benar tidur di sini. Karena keterangan anak itu tidurnya di sini, Pak. Kami keluarga mohon sambil nangis. Iya. Ini harus jelas. Ya, Pak. Karena itu masuk di putusan pengadilan, Iya. berkekuatan hukum tetap. Untuk apa saya ngomong begini? Kita uji nanti. Ya kan? Yang bohong itu Pak RT Pasren apa Ibu? Iya. Karena ini jadi putusan. Iya, insya Allah. Ya kan? Kalau Pak RT Pasren bahwa dia yang ngarang di pengadilan, dia memberikan kesaksian palsu, ini sah menurut undang-undang. Jadi Ibu minta jujur sama Pak RT. Ya, harusnya jujur. Insya Allah. Jadi bukan Ibu yang minta Pak RT bohong. Bener nih. Benar. Walah, Pak RT ini. Pak RT. Ya udah, kalau gitu ya Laporkan kita aja Pak RT. nanti melalui kuasa hukumnya Pak Oto, kita rembukan aja. Mantap. Ya kan? Ini kan jadi fitnah Terus baru makin toh suka. yang berkembang sekarang kan.
seolah-olah keluarga dari terpidana meminta Pak Pasren berbohong dengan mengiming-imingi uang. Dari mana mereka-mereka ini dapat uang? Udah gini aja, kan kalau Bapak punya hak untuk melaporkan Pak Pasren toh, ya nanti Pak Pasren dilaporkan kesaksian palsu kan Bapak dipanggil nanti dipertemukan, dikonfrontir. Ini siap dikonfrontir depan penyidik. Bener nih? Siap. Karena kita nggak sama sekali nggak merasa saya. Ini udah nggak main-main lagi. Menurut saya, ini kan kekejian, ya kan? Sudah yang 7 masuk penjara, habis itu juga masih nambah lagi cerita baru. Ini kan, ya kan? Ini kan keterlaluan menurut saya, gitu loh. Kan nggak boleh diem kalau begini. Nggak boleh diem. Kan ibu sudah difitnah sama Pak Pasren, ya kan? Difitnah kan dalam berita acaranya. Ibu siap untuk lapor ke Mabes Polri? Siap. Siap ya? Siap. Percaya diri nggak Ibu? Percaya. Kalau nanti dikonfrontir siap? Siap. Ya ini caranya harus begitu. Karena saya jujur, Pak. Nggak ada jalan lain, Bu. Iya. Karena ini kan sudah menjadi pernyataan resmi loh. Mantap. Ya kan sudah Walaupun jadi saudara siap. pernyataan resmi. Kalau di pernyataan resminya kan tidak disebutin nama, ya kan? Tapi kalau di berita kan disebutin nama, ya kan? Di berita disebutin nama, gitu kan? Nah, makanya sekarang karena ibu sudah diberitakan, ya kan, malah mendapat fitnah baru, sudah. Nanti kita tunggu Pak Oto lapor Mabes Polri aja. Bismillah. Wow, Bismillah ada ya. Pak Oto di belakangnya. Siap kamu jadi saksi? Siap. Siap. Oke, siap. Siap. Aman. Harus begitu, pede. Nah, iya, harus. Ini sudah sudah apa ya? Keterlaluan menurut saya. Kalau Pak RT ini apa yang dilakukan itu ternyata tidak sesuai dengan fakta, itu keterlaluan. Iya, keterlaluan. Nyelamatin diri, mengorbankan orang banyak, menebar fitnah. Kan ini biadab. Pak RT ini memang biadab kalau benar-benar ya memberikan keterangan palsu, menyebarkan fitnah. Kalau nggak salah ya kan, di sini para keluarga korban pernah dikatain kalau difitnah, maksud saya ya, kalau keluarga korban ini datang ke rumah Pak RT ingin diiming-imingi uang untuk mengatakan anak ini tidur di rumah Pak RT supaya mencabut keterangannya yang dulu ya kan, gitu ya kan. Tapi ini keluarga korban tidak mengakui dan tidak pernah mengiming-imingi Pak RT uang. Lah seperti itulah kurang lebihnya ya kan guys. Tapi kalau kita pikir-pikir kan anak-anak ini kan ataupun keluarga-keluarga daripada narapidana ini kan orang-orangnya orang-orang susah, orang-orang sederhana ya kan. Dari mana dia akan dapatkan uang untuk iming-iming untuk bayar Pak RT ya kan. Waduh, di situ aja udah janggal ya guys. Jadi biadab untuk Pak RT kalau Anda benar-benar berbohong dan menyebar fitnah dan memberikan keterangan palsu, maka Pak RT harus dipenjara, dilaporkan ya kan. Jadi siap-siaplah ya, ada Pak Oto di belakang orang-orang ini ya kan. Nah, mantap. Pak Oto sudah ada, Pak Yusril sudah ada, Hotman Paris sudah ada, pengacara-pengacara top di Indonesia ini sudah turun tangan, ya kan? Pak Yusril pun sudah turun tangan membela Peggy. Dan kalau kita lihat Pak Hotman Paris pun masih di jalur tengah-tengah, ya kan? Ingin semua kasus ini terbuka, terang benderang, dan ya mantap lah pokoknya. Jadi guys, coba kalian berkomentar apa menurut kalian. Ini harusnya Pak RT harus dikerangkeng aja ya dengan Ibtu Rudiana. Ini kalau enggak Ibtu Rudiana harus diketemukan dengan Liga Akbar juga, karena Ibtu Rudiana sudah menyuruh orang untuk memberi keterangan palsu. Itu menurut saya ya kan, karena menurut Liga Akbar juga ya kan. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Coba kalian apapun lah komentar kalian tulis di dalam kolom komentar, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.